Film dimulai dengan menampilkan aktivitas beberapa orang di taman. Namun, tidak seperti biasanya, pemandangan mengerikan tiba-tiba terjadi setelah sebuah bom mobil meledak dan berguncang. Seluruh kota, termasuk Orlando. Ia yang baru saja jogging dan keluar dari area taman, langsung dikejutkan oleh suara tersebut. Ledakan besar yang telah terjadi. Sesampainya di rumah, Orlando yang masih panik karena ledakan tadi, terlempar ke dalam. Kekacauan setelah menerima surat dari istrinya bernama Kimberly, yang mengajukan gugatan cerai pada mereka. Hubungan. Katanya selama ini Orlando terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Bahkan di hari ulang tahun putri mereka, suaminya tetap pergi bekerja. Meski tak terima dengan gugatan cerai itu, Kimberly yang terlihat sangat kesal. Kelakuan suaminya, seolah tak tergoyahkan dan tetap ingin menceraikannya. Pada saat yang sama, terlihat dua orang polisi sedang bermain catur. Mereka adalah Wallace dan Jackson. Terlihat bahwa keduanya bermain catur dengan cukup serius dan seimbang. Namun, permainan itu harus dihentikan setelah rekan polisi lainnya memberitahu mereka tentang hal itu. Ledakan bom yang baru saja terjadi. Di sisi lain, Orlando yang tiba di kantornya langsung bekerja seperti biasa. Termasuk membantu banyak orang yang bermasalah dengan IT di kantornya, Orlando juga melakukannya. Tidak bekerja sendiri, ia memiliki rekan bernama Enzo yang juga ahli di bidang IT. Tak seperti biasanya, hari itu Orlando yang sedang bekerja, tiba-tiba dihubungi oleh Kimberly. Percakapan yang berlangsung melalui video call itu juga memperlihatkan putri mereka yang bernama Zoe. Mempersiapkan untuk memulai pesta ulang tahunnya. Melihat rekan kerjanya di video call, Enzo yang payah tiba-tiba muncul dan mulai berakting. Seolah ingin menghibur putri Orlando. Namun, panggilan video itu tidak berlangsung lama. Zoe yang kesal karena ayahnya tidak bisa datang ke pesta ulang tahunnya, langsung bubar. Panggilan. Tak lama kemudian, saat Orlando sedang sendirian di kantornya, tiba-tiba ia mendapat pesan dari seorang pria misterius. Lebih buruk lagi, ternyata pria itu juga meretas speaker. Dan semua CCTV di kantor. Anehnya, pria yang diduga sebagai hacker itu juga mengetahui identitas asli Orlando. Padahal, sang hacker mengetahui masa lalu Orlando yang dulunya adalah seorang hacker dengan nickname Red. Malam. Tak berhenti sampai di situ, Orlando kembali panik karena kursi kerjanya yang ia duduki ditelah dibom oleh hacker misterius. Ia juga diancam akan melakukan apa saja yang diperintahkan pria itu, termasuk merampok perusahaan. Yang juga terletak di Hudson Tower, gedung yang sama dengan kantor tempat Orlando bekerja. Meski awalnya menolak, hacker misterius yang terus mengancam keselamatannya. Keluarga Orlando memenuhi perintah tersebut. Dalam waktu relatif singkat, Orlando dapat dengan mudah membobol sistem keamanan targetnya. Namun, Orlando yang tak punya banyak waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya malah teralihkan perhatiannya dengan kedatangan seorang wanita bernama Ava. Wanita tersebut adalah gebetan Enzo yang diketahui sedang galau dan ingin melampiaskan amarahnya padanya. Kedatangan Ava membuat sosok misterius itu kesal, karena tidak hanya mengganggu pekerjaan Orlando, tapi juga dia juga membuat mereka kehabisan waktu. Dengan demikian, aksi peretasan yang dilakukan Orlando diketahui perusahaan yang menjadi sasarannya. Mau tidak mau, Ava kini harus terlibat dalam aksi tersebut. Awalnya dia mengira Orlando bertingkah aneh, tapi pada akhirnya dia yakin bahwa ada seorang hacker yang juga mengancamnya. Dengan bantuan Ava, aksi Orlando yang nyaris gagal, akhirnya berakhir dengan sukses setelah Ava mengambil flash drive dengan program backdoor di dalamnya. Setelah berhasil meretas sistem keamanan target, Orlando kini diminta untuk mentransfer dana senilai $2 juta dari perusahaan ke nomor yang diberikan oleh peretas misterius itu. Menariknya, dalam situasi sulit itu, tiba-tiba Enzo muncul setelah keluar dari lapangan kantor cukup lama. Ia yang dijelaskan oleh Ava dan Orlando tentang bom di bawah kursi kerjanya menjadi ketakutan. Dengan rasa panik, ia segera pergi menggunakan lift yang ada di kantor tersebut. Namun sial bagi Enzo, meski sudah diperingatkan untuk tetap di sana, keputusannya untuk tetap berjalan. Ternyata apa yang menyebabkan bencana? Sebuah ledakan besar tiba-tiba terjadi dari dalam lift yang secara bersamaan mengambil milik Enzo. Kehidupan. Pada saat itu, semua orang di Hudson Tower berlari menyelamatkan diri. Sama halnya dengan Wallace dan Jackson, mereka belum menyelesaikan kasus ledakannya di taman dan kini harus direpotkan lagi dengan ledakan yang terjadi di gedung tersebut. Kembali ke Orlando, dia yang masih tidak percaya dengan kematian Enzo, dikejutkan oleh fakta lain. Peretas misterius itu mengatakan bahwa pria yang tewas dalam ledakan di taman tadi pagi adalah seorang teman lama dari Orlando bernama Victor. Bahkan, ledakan itu juga sengaja dilakukan para hacker untuk melenyapkan Orlando. Teman lama. Peretas misterius itu juga mengungkapkan betapa dekatnya hubungan antara Orlando dan Victor adalah ketika keduanya masih di tim Kepala Hitam. Victor yang saat itu pernah bekerja sama dengan Orlando dalam membobol data skandal itu mengejutkan dunia saat itu. Namun, apapun yang terjadi saat itu, baik Orlando maupun Victor dibebaskan dari hukum yang telah mengancam mereka. Orlando perlahan mulai bisa menarik kesimpulan bahwa ada kemungkinan si hacker misterius itu melakukan tindakannya kali ini hanya untuk balas dendam dan sosok itu bisa menjadi seseorang yang dekat dengan dirinya sendiri. Sayangnya untuk Orlando, uang senilai $2 juta yang baru saja dia kirim ke nomor rekening setelah arahan hacker misterius itu, ternyata uangnya ada. Sekarang telah ditransfer oleh peretas ke akun Orlando.
Sontak hal ini pun menimbulkan kekhawatiran bagi Orlando. Masalahnya, dengan uang sebesar itu yang tiba-tiba masuk ke rekeningnya, itu yakin bahwa dia akan dianggap sebagai pencuri atau perampok karena meretas perusahaan. Itu tidak cukup untuk menjadikan Orlando kambing hitam atas tindakannya, kali ini yang misterius. Hacker memaksa Orlando meretas sistem keamanan di Templar Bonds yang paling aman dan terbesar. Kontak deposit dan perusahaan server di Amerika. Dalam waktu 60 menit, mau tidak mau, Orlando harus bisa menyelesaikan perintah yang diberikan oleh hacker misterius tersebut, di mana terdapat 6 level keamanan dengan level terakhir yaitu hanya dapat ditangani secara manual. Dengan kata lain, Orlando harus mampu menembus 5 tingkat keamanan agar terbebas dari ledakan di kursi kerjanya. Sedangkan satu level lainnya akan diatasi oleh hacker misterius itu sendiri. Namun, saat hendak memulai aksinya, tersiar kabar aksi Orlando semakin menyebar dengan menyatakan bahwa dialah satu-satunya orang yang berperan dalam aksi pengeboman dan peretasan selama ini. Kondisi juga semakin parah karena hacker misterius itu kini memaksa Orlando hingga membuat video pengakuan yang seolah menjelaskan bahwa dialah satu-satunya sosok di balik aksi tersebut. Hal ini pun membuat Kimberly khawatir karena yakin suaminya bukanlah orangnya pemberitaan media selama ini. Terlebih lagi, dia sangat memahami ekspresi yang ditunjukkan melalui video pengakuan yang menunjukkan kondisi Orlando yang ketakutan. Kimberly dan Zoe juga sangat percaya bahwa Orlando saat ini sedang dijebak. Mereka percaya ini dari pesan suara yang telah dikirim oleh Orlando sebelumnya, di mana dalam rekaman tersebut cukup jelas terdengar suara dari sosok lain di belakang Orlando. Pada saat yang sama, Wallace dan Jackson, yang berperan sebagai penjinak bom, terlihat menuju ke lantai 10 tempat Orlando berada. Di sanalah mereka mulai menyadari bahwa masih ada satu orang lagi selain itu. Orlando yang mereka yakini sebagai sandera. Namun, mereka yang awalnya ingin memaksa masuk ke kamar Orlando terpaksa sampai berpencar karena ternyata di lantai 4 ketahuan ada di sana masih ada orang lain yang harus mereka selamatkan. Akhirnya Jackson yang ikut dalam tugas kali ini. Bersama tim SWAT, Jackson yang sudah berada di lantai 4 akhirnya bisa untuk memaksa masuk ke kamar. Betapa terkejutnya mereka setelah melihat seseorang yang terjebak di ruang server adalah Harris, si pemilik menara Hudson serta pejabat tinggi di Templar Bonds. Nasib buruk untuk Jackson, dia yang berusaha mengamankan tubuh Harris, kemudian menyadari bahwa ada bom di ruangan itu. Ia yang tidak ingin ada korban jiwa, akhirnya memutuskan untuk mengamankan bomnya sendiri. Sial baginya, waktu yang sangat singkat tidak memungkinkan bagi Jackson untuk menjinakkan bom. Akhirnya, dia harus kehilangan nyawanya dalam ledakan itu. Di lantai 10, Wallace yang tidak bisa menerima kematian Jackson, menyelinap ke tempat kerja Orlando. Akhirnya, dia tahu fakta sebenarnya bahwa Orlando hanyalah orang yang digunakan oleh seorang misterius peretas. Sedangkan Ava hanyalah sandera dari hacker misterius tersebut. Namun, kedatangan Wallace yang diam-diam diketahui oleh hacker misterius tersebut. Dia akhirnya terpaksa keluar dengan ancaman dari hacker. Setelah melewati banyak ancaman, Orlando akhirnya berhasil meretas keamanan level 5. Sistem obligasi Templar dan Orlando akan bebas. Namun, alih-alih menepati janjinya, peretas misterius itu berbohong dan membiarkan Orlando untuk tetap terjebak dengan bom di bawah kursinya. Sedangkan hacker akan melanjutkan aksinya di level 6 di Templar Bonds. Tak butuh waktu lama bagi hacker misterius berbekal bola mata Harris itu, dia bisa dengan mudah mengakses save room yang berisi banyak data penting di dalamnya. Sementara itu, Orlando yang mengetahui bahwa peretas misterius itu ada di ruang aman, kemudian mencoba retas pintu brankas dan tutup sehingga peretas misterius itu terperangkap di dalamnya. Namun, upaya yang dilakukan Orlando ditemukan oleh peretas misterius itu. Ia yang seharusnya masih disibukkan dengan mencari data-data penting yang dibutuhkannya, terpaksa melakukannya. Keluar dulu sebelum pintu brankas akhirnya tertutup. Pada saat yang sama, Wallace yang mencoba menjinakkan bom di bawah kursi Orlando adalah tidak dapat melakukannya. Ia mengatakan, bom tersebut dirancang untuk meledak dengan berat badan Orlando sebagai pemicunya. Menyadari bom itu tidak mungkin dijinakkan, Orlando memutuskan untuk meledakkan bom itu di tangannya. Kursi sendiri dengan mendorongnya ke lift. Anehnya, Orlando yang seharusnya tewas dalam ledakan itu, selamat. Dengan berani, dia mendorong kursinya ke lantai dasar lift, sambil melanjutkan untuk menggantung di ruang lift. Setelah diselamatkan oleh tim polisi, Orlando yang melihat foto Enzo tampak tercerahkan. Kepada siapa sosok sebenarnya di balik hacker misterius tersebut? Anehnya, dia yang tiba-tiba teringat tentang mendiskusikan film itu dengan peretas misterius itu. Segera menyadari bahwa Enzo telah merencanakan segalanya selama ini. Sementara itu, Kimberly dan Zoe yang berada di dalam lift untuk menemui Orlando tidak sengaja terbentur ke Enzo. Keduanya kemudian menjadi sandera Enzo karena Enzo mempersenjatai diri dengan pistol. Enzo kemudian membawa Kimberly dan Zoe ke atap gedung, tanpa ragu dia pun melakukannya. Memasang bom di tubuh gadis itu. Kembali ke Orlando, ia terus mencari keberadaan Enzo, lalu menemukan mantannya. Rekan kerja yang saat ini menyandera Kimberly dan Zoe. Akhirnya aksi tembak-menembak pun tak bisa dihindari. Dalam aksinya itu, Wallace yang sempat mencoba menembak Enzo malah ditembak oleh Enzo. Sementara itu, Orlando yang menyadari ada celah langsung mengarahkan tembakannya ke arah Enzo, yang membunuh mantan rekan kerjanya.
Namun, ternyata itu bukanlah akhir dari segalanya, karena kini Zoe terjebak. Bom waktu di tubuhnya. Walaupun mereka sangat khawatir dan pasrah akan kematian yang mengancam keluarga mereka, akhirnya mereka semua selamat setelah Wallace berhasil memotong kabel pelatuk bom tersebut. Singkat cerita, ternyata Orlando telah bersatu kembali dengan istri dan anaknya. Mereka terlihat begitu bahagia setelah melalui perjuangan keras bersama dan sepertinya begitu. Tidak akan ada lagi gugatan cerai yang akan diajukan oleh Kimberly setelah menyadari besarnya tanggung jawab yang dimiliki Orlando untuk keluarga mereka. Dan film berakhir.